Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh solihah, yang hebat. Mari pada pertemuan kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah waryuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita pada pertemuan ini kita akan belajar materi pada buku tema 2C, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berbeda ciri-ciri tubuh, suku, bangsa, dan bahasa. Dalam perbedaan, semua manusia saling mengenal dan bekerja sama. Agama kita pun mengajarkan hal itu. Agama mengajarkan kebaikan bagi umatnya. Tugas kita melaksanakan ajaran itu dengan baik. Bila kita taat beragama, hidup akan damai dan sejahtera. Nah, jadinya kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus taat beribadah kepada Allah, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah dan juga melakukan ibadah yang berhubungan dengan orang lain, yaitu juga menolong orang lain, termasuk dari ibadah. Menolong orang lain, menghormati orang lain itu juga termasuk ibadah. Maka dengan menjalankan agama kita dengan baik, ibadah kepada Tuhan Allah SWT, dan juga dengan melakukan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menolong mungkin binatang di sekitar kita yang butuh pertolongan, ya, memberi kebaikan kepada lingkungan, itu termasuk juga tindakan yang ibadah kita sebagai ketaatan kita kepada agama kita masing-masing. Kemudian ini adalah pertemuan pertama pada subtema 3, yaitu akan belajar ini bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan prakarya. Kemudian kita akan pada pembelajaran awal 1 tentang bahasa Indonesia, ya. Kita baca aja. Umat beragama harus menjalankan ajaran agama. Beribadah merupakan salah satu kewajiban umat beragama. Dalam beribadah kita harus saling menghormati antar umat beragama, ya. Kita harus saling menghormati antar umat beragama dalam beribadah, tidak boleh mengejek, mengganggu. Nah, karena memang Allah, Tuhan kita itu menyuruh kita harus menghormati perbedaan agama. Nah, sekarang kita ke bawah, kita baca tugas umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Nah, ada 6 agama di Indonesia, ya putra-putri, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di negara kita Indonesia.
Nah, lalu tempat ibadahnya kalau masjid itu kita umat Islam itu beribadah di masjid. Saudara kita umat Kristen di gereja, umat Katolik di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di vihara atau wihara, umat Konghucu di kelenteng. Lalu bawahnya beri tanda centang untuk pernyataan yang benar, berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nah ini, umat beragama beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Iya, betul, kita centang. Aku malas berdoa kepada Tuhan. Kita silang, kita tidak boleh malas berdoa kepada Tuhan. Masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat beribadah. Ya, betul, kita centang. Seperti tadi yang saya terangkan, ini pura, tempat ibadah umat agama Hindu. Vihara, tempat ibadah umat agama Buddha. Vihara atau wihara, sama. Kelenteng, tempat umat agama Konghucu beribadah. Gereja, tempat umat Katolik atau Kristen beribadah. Masjid, tempat umat Islam beribadah. Setiap umat beragama menjalankan perintah agamanya. Iya, betul, kita centang. Beribadah membuat manusia menjadi mulia. Iya, betul, centang. Ya, orang yang beribadah itu akan dimuliakan oleh Allah, Tuhan kita yang Maha Esa, dan juga sesama hidup. Karena orang yang beribadah rajin itu pasti perbuatannya juga baik, sehingga dia pasti suka menolong, menghormati orang lain. Maka orang yang mengenal atau di sekitarnya akan mencintai atau memuliakan atau menghormatinya, karena memang dia benar perbuatannya baik. Allah pun akan memuliakan karena memang perbuatannya baik, rajin beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nih, dengarkanlah teks yang dibacakan guru berikut ini. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nah, jadi kita itu kalau menolong orang lain itu harus tanpa syarat, harus ikhlas. Kita menolong orang lain jangan mengharapkan orang lain itu, jangan memaksa orang lain harus menuruti kita. Karena kalau menolong itu Allah memerintahkan supaya ikhlas. Ikhlas itu ya tanpa syarat, seperti Allah menolong, memberi rezeki, memberi makan hambanya. Padahal ada orang yang tidak mau beribadah, malah tidak percaya Tuhan. Allah aja, Allah itu memberi rezeki, memberi makan dia setiap hari, bisa hidup enak, tapi mereka malah tidak mau beribadah aja begitu. Jadi kalau kita menolong orang lain itu seperti Allah memberi kepada umatnya. Tetapi tentu orang yang tidak taat kepada Allah itu ya tentu Allah nanti pada dunia ini pun akan dibalas. Nanti karena kalau dia berbuat yang tidak baik, yang tidak taat Allah, ya pasti akan ada balasannya di dunia ini maupun nanti di akhirat. Kalau dia berbuat tidak baik, ya pasti balasannya tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi masalah rezeki Allah sama memberi, maka kita juga dianjurkan menolong orang lain tanpa syarat. Tanpa syarat itu artinya ya walaupun berbeda agama ya kita tolong, walaupun berbeda negara, berbeda suku bangsa, jika membutuhkan pertolongan kita tolong ya ini. Lalu ini
Seperti kita misalkan menolong orang lain, kamu saya tolong, tapi kamu harus mentaati perintah saya. Itu namanya dengan syarat. Nah, tidak boleh kalau kita menolong, kalau orang miskin butuh makan ya ditolong saja, diberi makan, semoga kita doakan saja semoga dia menjadi hidup lebih baik begitu. Ini menolong binatang seperti kucing ya di sungai ini bagus. Lalu ini menyiram bunga yang butuh minum. Nah, seperti itu. Jadi ini menolong binatang tapi ya harus hati-hati. Kalau sungainya besar itu kalau anak-anak ya jangan menolong, nggak mungkin. Kalau ini kan sungainya kecil cuman airnya sedikit bisa. Kalau sungainya besar, kalau menolong ya biar orang yang besar. Kalau anak-anak tahu ya diberitahukan atau memberitahukan pada orang yang besar saja. Oh, itu ada kucing yang jatuh di sungai. Nah, nanti biar orang-orang yang sudah dewasa yang besar yang memikirkan untuk menolong. Kalau anak-anak bahaya. Kalau sungainya kecil seperti ini kan cuman kecil ya. Ini dilakukan bisa dilakukan karena sungainya kecil, airnya sedikit ya tidak berbahaya. Kemudian kita jawab pertanyaan di bawahnya, apa tugas utama kita sebagai umat beragama? Nah, di sini beribadah. Nah, kenapa kita harus tolong-menolong dengan orang lain? Karena memang itu adalah ajaran agama nih loh. Nah, ajaran agama itu menyuruh kita saling tolong-menolong. Selanjutnya silahkan dilanjutkan ya, mudah diisi, dilanjutkan. Lalu ini adalah gambar korban terjadinya suatu cerita, terjadinya suatu bencana banjir. Ini belum huruf diurutkan, ini nomor 1 hujan, lalu ini banjir, lalu ini ditolong oleh Regu Palang Merah Indonesia atau Palang Merah, dan Palang Merah ini akan menghimpun dana dari masyarakat, nanti akan disalurkan ke orang-orang yang terkena bencana banjir tadi. Ini silakan ditulis cerita di bawah ini ya, dituliskan di sini. Nah, seperti itu ya, sesuai urutan yang benar. Nah, ini bawahnya, Ino mempunyai uang 5.000 rupiah. Ino ingin membagi uangnya kepada rumah ibadah, korban bencana, dan panti asuhan. Ino menukarkan uangnya di bank. Tahukah kamu berapa banyak pecahan uang 2.000 dan 1.000 rupiah yang Ino peroleh? Nah, ini tergantung Ino. Misalkan uang 5.000 rupiah ditukarkan, misalkan 3.000-nya 3, karena 5.000 berarti nanti uang 500-nya ada 4. Nah, oh 2.000 ya, berarti uang 2.000-nya misalkan 1, uang 1.000-nya 3, atau uang 2.000-nya 2, uang 1.000 ya, uang karena ini dibagi 3 ya, uang 2.000-nya 1, lalu uang 1.000-nya 3, lalu dibagikan untuk ini, nanti bisa. Nah, kemudian kita ke, nah ini, tukarkan uang 2.000 dengan uang 1.000 dan 500. Berapa banyak uang 1.000 yang kamu peroleh? Berapa banyak uang 500 yang diperoleh? Yaitu 1 lembar uang 1.000 dan 2 keping uang 500. Ini akan jumlahnya nanti 2.000. Ya, yang lain silahkan dikerjakan ya, mudah. Dilanjutkan. Nah, ini tulislah nilai tukar uang berikut dengan uang logam 500-an. Nah, ini karena 2.000 berarti 4 keping uang logam 500-an. Yang lain silahkan dikerjakan mudah ya. Kemudian ini adalah menggambar. Nah, nanti anak-anak menggambar bencana alam tanah longsor. Silahkan dibuat yang bagus, diwarnai. Nah, begitu ya. Kita akhiri mungkin kali ini, nanti anak-anak bisa menceritakan ini yang korban bencana alam ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.